Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran fikih kelas 7, yaitu tentang sholat sunnah mu'akkad dan ghair mu'akkad. Kompetensi inti 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti 3, memahami, mengetahui berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan kompetensi inti yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Adapun kompetensi dasarnya, yang ke-1 yaitu menjalankan salat sunnah sebagai bukti ketaatan kepada ajaran Islam. 2. Menjalankan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sunnah mu'akkad dan salat sunnah ghair mu'akkad. 3. Menganalisis salat sunnah mu'akkad dan salat sunnah ghair mu'akkad. 4. Mengomunikasikan hasil analisis tentang salat sunnah mu'akkad dan salat sunnah ghair mu'akkad. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan materi ini, peserta didik dapat diharapkan mampu menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Wahhab yang merupakan zat penerima pengharapan umat manusia dan pemberi ujian maupun cobaan di dunia. Dapat membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan sholat sunnah mu'akkad dan ghair mu'akkad sebagai perwujudan kepercayaan diri untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini prinsip tawasud, tasamuh, dan syura sebagai ajaran Islam yang membentuk kesalahan individual dan kesalahan sosial dalam mensikapi perbedaan pelaksanaan sholat sunnah mu'akkad dan ghair mu'akkad. Diharapkan dapat membedakan pengertian sholat sunnah mu'akkad dan ghair mu'akkad, memetakan jenis-jenis sholat sunnah dalam kategori sunnah mu'akkad dan ghair mu'akkad, mengurai sholat sunnah dalam kategori sunnah mu'akkad dan ghair mu'akkad, menggambarkan tentang tata cara pelaksanaan sholat sunnah mu'akkad dan ghair mu'akkad, serta mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghair mu'akkad. Ini tampak gambar mengenai judul materi pembelajaran, yaitu tentang sholat sunnah mu'akkad dan ghair mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad yaitu sholat sunnah yang dikuatkan atau selalu dikerjakan Rasulullah dan jarang ditinggalkannya. Biasanya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat sunnah mu'akkad yaitu 1. Tidak didahului azan dan iqamah. 2. Dilaksanakan secara munfarid atau sendiri kecuali sholat sunnah idain. 3. Dimulai dengan niat sesuai dengan jenis sholatnya. 4. Dilaksanakan dengan 2 rakaat salam. 5. Tempat melaksanakan sholat sunnah sebaiknya berbeda dengan sholat wajib. 6. Bacaan sunnah ada yang dibaca sir atau berbisik, sholat duha dan sholat sunnah rawatib, dan ada yang dibaca jahar atau keras, sholat sunnah idain. Dasar anjuran sholat sunnah dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Baina kulli adzanaini sholatin qolaha thalathan qola fi thalithati liman syaa. Yang artinya, di antara setiap 2 azan, yaitu azan dan iqamah, itu ada sholat sunnah. Beliau mengulanginya hingga 3 kali. Dan pada kali yang ketiga, beliau bersabda, bagi siapa saja yang mau mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari. Macam-macam sholat sunnah mu'akkad. 1. Sholat sunnah rawatib. 2. Sholat sunnah malam. 3. Sholat sunnah idain. 4. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang termasuk sholat sunnah rawatib
yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Dengan itu, sholat sunnah rawatib disebut sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, baik dikerjakan sebelum sholat fardu ataupun sesudahnya, yang biasa disebut sholat sunnah qobliyah dan ba'd. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrata raka'atin raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla sholati subhi. Yang artinya aku menghafal sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa salat sunnah 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah sholat maghrib di rumah beliau, 2 rakaat sesudah sholat isya di rumah beliau, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri wa raka'ataini qabla al-ghadati. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas dapat kita ketahui tentang keutamaan-keutamaan sholat rawatib. Selain itu perlu diketahui bahwa setelah sholat asar dan subuh tidak ada sholat ba'diyah, karena pada sholat itu bertepatan dengan waktu terbenam dan terbitnya matahari. Para ulama mengharamkan sholat sunnah pada saat itu disebabkan akan menyerupai ibadah kaum Majusi, penyembah matahari. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya hingga terbitnya fajar dengan jumlah rakaat yang ganjil, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Dan sholat witir sebagai penutup dari seluruh sholat malam. Sholat witir menurut Syafi'i, Hambali, dan Maliki hukumnya adalah sunnah muakkadah, sementara menurut Hanafi hukumnya wajib. Dasar pengambilan Khulasatul Kalam halaman 112, sholatul witri wajibatun inda bi Hanifata wa sunnata muakkadatun inda ghairihi. Adapun cara melaksanakan sholat witir, tiap-tiap 2 rakaat salam dan yang terakhir boleh 1 atau 3 rakaat salam. Ada juga sholat witir dilaksanakan 3 rakaat, maka tidak usah membaca tasyahud awal. Menurut mazhab Maliki, Hanafi, dan Syafi'i, itu masing-masing beda. Maliki dan Hanafi, jumlah sholat witir yaitu 3 rakaat, dipisah dengan 1 salam. Kalau Hanafi, tanpa dipisah dengan 1 salam. Beda dengan Syafi'i yaitu 1 rakaat. Selanjutnya sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari juga. Waktu yang paling baik ialah dilaksanakan sesudah bangun tidur, setelah sholat isya sepertiga malam yang terakhir. Jumlah bilangan rakaatnya paling sedikit 2 rakaat, yang paling banyak tidak terbatas. Selanjutnya ada sholat tarawih. Sholat sunnah tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, pada bulan Ramadan, waktunya setelah melaksanakan sholat isya sampai menjelang subuh. Adapun bilangan rakaat sholat tarawih, menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, jumlahnya adalah 20 rakaat. Itu berdasarkan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam rangka mensyiarkan malam Ramadan. Sedangkan menurut mazhab Maliki, 39 rakaat. Ini berdasarkan penduduk Madinah melakukan sholat tarawih 39 rakaat disertai sholat witir. Dan terakhir menurut hadis Aisyah, yaitu jumlahnya 11 rakaat. Bulan Ramadan maupun selain Ramadan hanya sebanyak 11 rakaat. Berikut ayat tentang dianjurkannya sholat tahajud. Quran surat Qaf, Quran surat Al-Insan, dan Quran surat Al-Isra. Pada Quran surat Qaf, wa minal laili fasabbihu idbarus sujud, dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sembahyang. Sedangkan pada surat Al-Insan, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sedangkan
Pada Quran surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Sedangkan sholat tarawih dijelaskan dalam hadis berikut, an Abi Hurairah taqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuragibu fi qiyami ramadana min ghairin ay ya'muruhu fihi bi'azimatin fayaqulu min maqama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah gemar menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan doa dari Allah, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kategori sholat sunnah muakkad yaitu sholat sunnah idain. Kata idain berarti 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat idain adalah sholat sunnah yang dilakukan karena datangnya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Sholat idain disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan di dalam sholat id, disunahkan membaca takbir, mandi, berhias, memakai pakaian yang paling bagus, dan memakai wangi-wangian. Makan sebelum sholat Idul Fitri, sedangkan untuk Idul Adha makannya sesudah pulang dari sholat id. Selanjutnya berangkat menuju ke tempat sholat id dan pulangnya dengan jalan yang berbeda. Yang perlu diperhatikan dalam sholat id juga disunahkan dilaksanakan yaitu secara berjamaah. Kemudian takbir 7 kali setelah membaca doa iftitah sebelum membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua takbir 5 kali sebelum membaca doa Al-Fatihah selain dari takbir pada waktu berdiri. Selanjutnya mengangkat tangan setiap kali takbir, membaca tasbih di antara beberapa takbir, membaca surat Al-Ikhlas setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan surat Al-Syirah. Berikut dasar sholat idain. Firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, "Fasholli lirabbika wanhar," maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Di sini sudah jelas diperintahkan oleh Allah yaitu untuk melaksanakan sholat kemudian berkurban. Ini jelas yaitu hari raya Idul Adha. Kemudian dalam hadis amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhraju fil aidainil awatiq wa zawatal khudur wa amrul haidi ayyatazilani musallal muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kami pada saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir kategori sholat sunnah muakkad yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid berarti penghormatan masjid. Sholat tahiyatul masjid berarti sholat yang dikerjakan untuk menghormati masjid. Masjid adalah tempat manusia bersembah sujud kepada Allah. Semua kegiatan di masjid menggunakan nama Allah, makanya masjid disebut Baitullah. Demikian mulianya sehingga Islam mensyariatkan sholat tahiyatul masjid. Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadukum al-masjidu falyasillu sajdataini min qabli ayyajlisu." Yang artinya apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Lalu bagaimana cara melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Rukun sholat tahiyatul masjid sama dengan rukun sholat pada umumnya. Syarat sah sholat tahiyatul masjid sama dengan sholat yang lain. Ditambah satu lagi yakni dilakukan di masjid. Tidak sah jika dilakukan di luar masjid. Selanjutnya sholat tahiyatul masjid dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Bacaan-bacaan sholat tahiyatul masjid sama dengan sholat yang lain. Hanya niatnya saja yang berbeda. Di akhir nanti terdapat bacaan niat-niat sholat sunnah muakkad.
ya, baik sholat tahiyatul masjid, tarawih, witir, dan sholat sunnah rawatib. Menurut jumhur ulama berpendapat hukum sholat 2 rakaat sebelum masuk masjid adalah mandub atau sunnah dan tidak wajib. Selanjutnya, kategori sholat sunnah ghair muakkad. Namun sebelumnya, sholat sunnah ghair muakkad perlu diketahui, yaitu sholat sunnah yang tidak dikuatkan. Artinya, kadang dikerjakan Rasulullah dan kadang tidak dikerjakannya. Untuk yang perlu diperhatikan dalam sholat sunnah ghair muakkad sama dengan sholat sunnah muakkad. Tidak didahului azan dan iqamah, dilaksanakan secara munfarid sendirian, dilaksanakan dengan 2 rakaat salam, tempat melaksanakan sholat sunnah sebaiknya berbeda dengan sholat wajib, bacaan tidak dinyeringkan, memulai sholat diawali dengan niatnya masing-masing. Misalnya, kalau kita niat sholat duha berarti usolli sunatan duhai. Selanjutnya, macam-macam sholat sunnah ghair muakkad. Di sini terdapat macam-macam sholat sunnah ghair muakkad, yaitu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah gerhana, dan sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah rawatib yang termasuk ghair muakkad yaitu menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i adalah 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur dan 4 rakaat sebelum asar. Sedangkan sholat duha yaitu sholat yang dikerjakan pada waktu duha, yakni ketika matahari terbit setinggi tombak sampai menjelang waktu zuhur. Hukum mengerjakan sholat duha adalah sunnah. Sholat duha memiliki keutamaan yang besar bagi pelakunya sehingga Rasulullah menganjurkan para sahabat dan seluruh kaum muslim untuk melaksanakannya. Bilangan rakaat sholat duha sama. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, namun sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Adapun tata cara pelaksanaan sholat duha sama dengan sholat sunnah yang lainnya. Hanya saja pada rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Asy-Syamsi. Sedangkan rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah dianjurkan yaitu membaca surat Ad-Duha. Namun jika belum hafal boleh menggunakan surat apa saja. Yang penting mau melaksanakan atau mau mengamalkan sholat sunnah duha ini ataupun sholat sunnah yang lain. Dasar pelaksanaan sholat duha, Rasulullah sering melakukan sholat duha dan mewasiatkan kepada umatnya untuk merutinkannya. Dikutip dari buku Bolehkah Sholat Duha Berjamaah, karya Muhammad Sayyidi Mahadir, sering yang dimaksudkan memang tidak tiap hari. Sesekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholat duha. Itu semua dimaksudkan agar sholat duha tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban bagi kaum muslim atau bagi umat Islam. Dalam hadis yang artinya kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepadaku tentang 3 perkara agar tidak aku tinggalkan hingga mati. Apa saja 3 perkara itu? Puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan tidur dalam keadaan sudah melakukan sholat witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian terdapat hadis lain bahwasanya siapapun yang menunaikan sholat duha setiap harinya maka akan mendapat banyak keuntungan. Siapa saja yang menjaga sholat duha maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Selanjutnya kategori sholat sunnah muakkad yaitu sholat gerhana. Sholat gerhana ini ada 2, sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Berdasarkan hadis yaitu an Aisyah anna syamsa hasafas ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ba'asa munadiya sholata jami'atan fataqaddama fa shalla 4 raka'atin fi raka'ataini wa 4 sajadatin. Yang artinya dari Aisyah diriwayatkan bahwa pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia lalu menyuruh orang menyerukan as-sholatu jami'ah. Kemudian dia maju lalu mengerjakan sholat 4 kali ruku dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud.
Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan dalil di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 37 tentang sholat gerhana. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Diuraikan juga dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad dari Aisyah RA radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan Allah. Dua gerhana tidak terjadi karena kematian seseorang ataupun kelahirannya. Jika kalian melihat gerhana, maka sholatlah dan berdoalah sampai gerhana itu hilang. Dan ini masih hadis yang tadi yang sudah saya bacakan. Selanjutnya tata cara pelaksanaan sholat gerhana. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah. Dilanjutkan dengan Al-Fatihah dan surat lain yang panjang dan suara yang keras. Selanjutnya ruku sambil memanjangkan bacaannya. Bangkit dari ruku atau i'tidal. Tidak langsung sujud namun kembali membaca Al-Fatihah dan surat dengan ayat yang lebih pendek. Kembali ruku yang bacaannya tidak sepanjang yang pertama. I'tidal, sujud yang lamanya seperti ruku dilanjutkan duduk di antara dua sujud, serta sujud kembali, bangkit dari sujud dan mengerjakan rakaat kedua dengan bacaan dan gerakan seperti sebelumnya, namun lebih singkat. Yang terakhir yang kategori sholat sunnah ghair mu'akkad selanjutnya, yaitu sholat sunnah istisqa. Untuk pengertian sholat istisqa, yaitu sholat sunnah yang dilakukan ketika kita menginginkan hujan yang tidak turun di musimnya. Kemarau yang panjang tentu saja membuat banyak kesulitan dalam kehidupan. Beberapa di antaranya mengurangi persediaan air minum dan air untuk pesawahan. Istisqa ini ada 3 macam. Ada yang ringan, pada pertengahan, dan ada yang paling utama. Yang ringan itu adalah berdoa tanpa sholat. Dan tidak juga setelah sholat di masjid, atau selain di masjid, sendiri atau berjamaah, juga sebaliknya dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Nah, istisqa yang pertengahan ini adalah doa setelah sholat Jumat atau sholat lainnya ketika khutbah Jumat atau khutbah yang lain. Dan istisqa yang paling utama adalah dengan didahului sholat sunnah 2 rakaat dan 2 khutbah dilakukan oleh muslim, baik musafir atau mukim, baik penduduk kampung atau kota. Tata caranya, pertama membaca niat, kemudian rakaat pertama takbir 7 kali sebelum membaca Al-Fatihah. Rakaat kedua takbir 5 kali sebelum membaca Al-Fatihah. Setelah salam, khatib menyampaikan khutbah 2 kali sebelum atau sesudah sholat. Khutbah sesudah sholat istisqa yang utama. Lanjutan takbir diganti dengan ucapan istighfar. Sebelum masuk khutbah pertama, khatib membaca istighfar 9 kali. Sebelum masuk khutbah kedua, khatib membaca istighfar 7 kali. Dalam khutbah kedua banyak menganjurkan istighfar, merendahkan diri serta penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan permohonan untuk menurunkan hujan. Ketika berdoa pada khutbah yang kedua, khatib menghadap kiblat sambil berdoa bersama-sama dengan suara yang nyaring dan mengangkat tangan yang setinggi-tingginya. Itulah tadi paparan tentang sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghair mu'akkad, sekaligus penjelasannya dan uraiannya dari masing-masing jenis sholat sunnah tersebut. Adapun ini lafal niat sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah subuh, sebelum subuh, usolli sunata subuh rok'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. 2 rakaat sebelum duhur, usolli sunata duhri rok'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. 2 rakaat setelah duhur, usolli sunata zuhri rok'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala.
ba'diyatan setelah maghrib, usolli sunnatal maghribi rakaataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ba'diyah isya usolli sunnatal isya'i rakaataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sedangkan lafal niat sholat tahajud seperti ini, usolli sunnatal tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Sholat witir 2 rakaat, usolli sunnatal witir rakaataini adaan ma'mumar lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, sedangkan jadi imam, usolli sunnatal witir rakaataini adaan imamat lillahi ta'ala. Sholat witir 1 rakaat, usolli sunnatal witir rakaatan adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Sholat idul fitri, usolli sunnatal idul fitri rakaataini adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, inilah takbir sebelum Al-Fatihah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau yang lebih pendeknya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu bacaan takbir sebelum Al-Fatihah di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang terakhir yaitu lafal niat sholat sunat tahiyat masjid. Usolli sunnatan tahiyatal masjidi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Ini adalah sholat doa, sholat tahajud dan doa sholat duha. Yang tahajud, Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta al-haqqu wa wa'duka al-haqqu wa liqa'uka haqqu wa qawlu haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu wa sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir lima kuntu wa akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma a'lamu bihi minni anta al-qadir wa anta al-muakhir la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sedangkan sholat duha, Allahumma inna duha duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi bis sama'i fa'ajilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ma'idan biqalihi wa in kana qalilan fakafi bakin du'aika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Sedangkan sholat istisqa doanya seperti ini, Allahumma skina ghaisan mughisan mari'an hani'an mari'an godakon mujadlalan amman tabaqan sahan da'iman. Allahumma skina ghaisa wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi wal baha'in wal khalqi minal bada'i wal jahdi wad danki ma la nashku illa ilaika. Allahumma ambit sana zar'a wa adir wa lana dar'a waskina min barakatis samai wa mislana min barakatil ardi. Allahumma rafa' 'anna al-jahda wal ju'a wal urya wakshif 'anna al-bala'a ma lana yakshifuhu ghayruka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa'a 'alaina midrara. Jika kita mengamalkan sholat sunnah mu'akkad dan ghair mu'akkad, ada hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu percaya diri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah melalui pesan khutbahnya meneguhkan manusia harus memiliki kepercayaan diri sehingga tidak mudah goyah dan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Kepercayaan diri akan membangkitkan psikologi positif bagi kita dengan selalu optimis dalam mensikapi seluruh peristiwa yang terjadi di lingkungan kita. Kita percaya seluruh proses kehidupan yang kita alami dan terjadi di sekitar kita sebagai bagian dari perwujudan kekuasaan Allah sebagai zat yang al-hafiz dan al-wakil. Sehingga dalam melangkah, kita akan selalu optimis karena muncul perasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Sebaliknya, jika kita percaya dan meyakini gerhana sebagai tanda akan datangnya malapetaka, misalnya, maka pastilah hidup kita akan diliputi oleh perasaan was-was, ketakutan, kebimbangan, dan kegoncangan. Hikmah selanjutnya yaitu kepercayaan diri dan daya juang. Daya juang adalah sama dengan kemampuan untuk bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Daya juang hanya akan muncul
jika kita memiliki kepercayaan yang tinggi dalam diri kita. Oleh karena itu, kepercayaan diri menjadi syarat mutlak terhadap munculnya daya juang. Ini adalah link sebagai tambahan wawasan mengenai bagaimana praktiknya sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.